untuk kunci kita. Kalau kita ingin menang, gitu, menang. Saya kuncinya harus kuat. Kuat. Gitu. Nah, itu. Kuncinya kuat apa? Bersatu. Silaturahmi. Nah, ini yang dekat silaturahmi ini. Utama. Insya Allah nanti menang. Gitu. Oke. Nah, ya mungkin ya seperti itu. Jadi yang tadi bilang musik zaman sekarang itu lebih digandrungi daripada musik zaman bola. Zaman dulu ya. Jadi zaman sekarang akan pasti akan digandrungi karena posisinya yang tadi diceritakan yang diceritakan. Betul. Zaman dulu ini seperti ini gitu. Tapi zaman sekarang nggak mungkin seperti ini kan gitu. Ya pasti ada masanya gitu. Ada masanya. Cuman kami sama rekan-rekan supaya balance lah gitu kita. Mengimbangi budayanya kita suka anak-anak gitu. Betul. Modernnya masuk gitu karena ini tidak bisa dipaksakan gitu. Iya betul. Nah, makanya tadi saya ulangi ku ayeuna mah ka tukang kecrek oge gitu. Ka tukang kecrek kira resep beun gitu. Kemudian ka tukang melodi gitu kan atau organ atau sama saya lihat gitu musik-musik sekarang pemain melodi bagus-bagus saya suka. Pemain drum saya suka kan gitu. Asal skillnya bagus langsung. Kecrek pun enggak asal muter gitu. Nah ini bagus kan gitu. Sambil apa namanya loncat-loncat ya. Karena kan zamannya seperti itu gitu. Karena seperti itu pasti gitu kan. Cuman kami sengaja sih tolong jangan ditinggalkan budaya ini kan, gitu. Maka kita kembali lagi kembali ke masa lalu untuk kembali untuk masa depan kita kembalikan lagi musik karuhun ini karena harus mencintai juga karena di sini ada isinya. Apa isinya? Yaitu kata tadi ya Kang Rizky pepeling gitu kan. Ada pepeling. Nah ini saya sama rekan-rekannya tim Silmuleuweung. Kenapa saya bukan kenapa tuh kan udah bukan tidak suka, saya pemain band gitu kan. Sama-sama di pemain band, Kang Ari semua Kang Ari pemain band. Cuman saya lebih bukan yang tadi pertanyaan yang tadi ya kita. Lebih menyukai kayak gini karena ada sedikit pepeling lah gitu. Karena zaman sekarang bukan ini ya makin semerawut lah gitu. Betul. Dari remajanya, dari pemudanya, bahkan banyak yang dari maaf maaf ada sedikit kurang baik lah gitu. Betul. Mungkin dengan dikatakan berdakwah kayak gini gitu. Lewat ini kan musik-musiknya dia sampai geningan ya gitu. Jadi sebetulnya musik itu ambil positifnya. Kalau ambil positifnya insya Allah itu kan ada yang suka dan ada tidak. Nah, naonan musiknya, musik yang bagian kita suka. Tapi kan kalau kita ngambil positifnya, musik apapun, kalau kita ngambil positifnya, insya Allah positif lancar, enak gitu, berkah lah gitu. Yang penting kita apapun yang disalahkan pekerjaan kita, yang penting dikeluarkan baik. Buat baik dan dengan senang hati juga, kerjakannya dengan ikhlas gitu kan, menjiwai lah ibaratkan gitu ya. Akhirnya band-band misalkan kan bahasa itu yang penting orang ngajalurkan karena benar gitu. Ulah sampai band-band gitu kayak band-band gitu maaf ya oknum-oknumnya arogan lah misalkan arogan. Naon atau nu dipetikna tidak terkaresep sorangan. Dulu ge saya karesep sorangan kieu jadina anger. Jadi memberikan edukasi positif yang akhirnya ketika kita ngambil kita ada sedikit positif orang lain kita diambil positifnya, kita memberikan yang terbaik. Watawasaubillah lah saling memberikan yang terbaik. Betul. Saling memberikan saling wasiatan lah gitu. Jadi yang akhirnya semua mengarah ke Allah lebih baik lah gitulah gitu. Betul, itu pesan yang bagus. Pada intinya mungkin di sini musik Kalinding ini memberikan edukasi yang positif gitu ya. Nah ini untuk pertanyaan berikutnya, adakah pengalaman gitu kan saat bermain
musik karinding pengalaman menarik mungkin atau suka dukanya seperti apa gitu. Ya misalkan pas niup tiba-tiba putus. Putus cinta. Ada nggak? Putus cinta. Ini pengalaman karinding ada nggak? Waktu gini. Pengalaman menarik lah ya. Gini. Ada ya. Bukan ada ya, sedikit pengalaman yang menarik atau lucu. Itu yang tadi kayak tadi yang semua si Kang Uden ya, Kang Uden. Kata saya Kang Uden, maaf ya, gini Kang Uden. Cing atuh ari kikieuan teh ulah bari jeung mabal gara gitu. Cing atuh ini tuh. Kan dibawa ku urang teh bahasa ini bahasa kasar ya, bahasa Sundanya gitu. Dibawa ku urang teh itu keur alam positif. Cing urang mama cek gitu. Oh cenah om udah moal naon. Sok atuh ya kan. Nah ini lucunya nih kan gitu. Coba jadi gitu nih. Ketika lancar hebat ya oke. Ketika mau tampil siap acara kita di kawitan dimulai kenapa gitu mau kenyataan keringetan keren bingung nggak wah ini kenapa nih anak nih sampai keringetan semua itu bukan nyala itu lebih ke nervous atau gimana itu? Yang akhirnya itu kenapa? Yang akhirnya dia langsung ini suaranya apa? Serak. Suaranya serak. Dia langsung jatuh sakit kalau udah sakit. Aduh kayaknya kenapa? Sampai tapi kita profesional ya. Oh ya langsung aja. Ini langsung beri kakinya gini. Cicing mana? Belum di doping. Akhirnya, nah kita itu ada sedikit lucunya itu sedikit lucu. Nah ini ada sedikit yang menarik. Masih tetap tampilan itu kan, masih tetap tampilan di tahun depannya. Kita ambil makanya ada sedikit pepatah ya. Ambil sedikit religi yang kan kita mah resep susah disedihnya gitu. Kita menarik dengan sedih, makanya kami waktu sedikit ada hari tertentu yang menarik. Lagu apa itu? Indung ya, lagu Indung dari Kang Deddy Mulyadi. Salam Kang Deddy Rahayu. Lagu Indung sama dari itu si Kang putranya Asep Lunandari itu siapa ya? Nah, bukan yang cucunya yang salapan sasih nalamina eta saya yang Kustian. Bukan saya. Saya sampai membawakan lagu itu si Kang Aris ya, Kang Aris bisa tekan lagukeun ieu gitu kan gitu. Oh boleh gitu. Sampai ngulik dengan modern, ada sedikit menarik semua satu kampung tidak disebut namanya kampungnya ya. Saya memainkan gitu. Saya sampai menangis di sana. Sampai menangis sugan teh kita hungkul menangis teh ternyata begitu saya lihat semua hampir satu kampung pengurus semua tertunduk dan menangis sambil dia menangis sampai saat ini aduh saya sedih ya sampai menangis mencucurkan air mata. Itu konsepnya Indung yang anak yang jangan melupai ibu. Itu filosofinya di situ ya. Jangan melukai ibunya, jangan sedikit memarahi ibunya, jangan sedikit apapun ke ibunya karena ibu dari segalanya. Umi ibu. Itu jadi kena banget ya memberikan pesan gitu kan ya. Saya yang bawakan Kang Rizie semua di situ ya ada semua. Sebetulnya untuk diri saya sendiri gitu kan. Kita main sendiri saya sambil nangis, saya prolog, saya ngeraja sambil menangis. Kirain nggak tahu dia menangis karena lagunya, karena atau menangis lihat saya nggak tahu dia. Jadi biasanya ningsurikeun anu seuri, anu ceri gitu kan. Tapi yang akhirnya saya lihat ternyata boleh usut banyak panitia yang di sana ternyata dia mengatakan nganuhunkeunnya ke kita sambil dia menangis panitia nuhunkeun. Ternyata begitu vokal kita Aris yang membawakannya dia menangis sampai kena dengan itunya sangat kena betul
Terima kasih lagunya, terima kasih sampai menyentuh semua masyarakat, anak, remaja, semua hampir ya seluruhnya 99% lah ngan teu ceurik mah duka tukang dagang gitu. Nah, akhirnya tukang dagang mah seureum dah. Ya sampai apa? Semua 99% menyentuh. Dia menangis sampai terima kasih Kang Riki ya. Nganuhunkeun ceurik sampai ke saya semua orang tahu, semua panitia, bukan semua panitia, sebagian panitia, ibu-ibunya panitia saya suruh naik, suruh sungkemnya pada saat itu teh sungkem dia mohon maaf sampai menangis yang akhirnya sampai manggil dewinya tahun harap teh ayo cuma luar biasa itu momennya momen sama cenah deui cenah dengan konsep yang ternyata tekapok-kapok dia menangis yang saya aneh karena gitulah saya kenapa ada yang tadi pertanyaan yang tadi ada lucunya, ini ada momen yang sangat menarik, makanya itu makin tertarik saya makin tertarik itu ini sebetulnya bukan main-main kalau main gini. Ketika kita mainkan ini semua auden ternyata terfokus dengan sampai ke bawah suasana lah. Terbawa suasana itu momen sangat luar biasa. Mungkin kalau saya ada yang ada di sana, saya juga akan merasakan seperti itu. Asli kalau misalkan berbicara tentang ibu gitu, ku ngadangun lagi geus merinding. Asli kedengaran cerita si Om juga ngerasain merinding asli kalau berbicara tentang ibu. Sampai ada maaf ya, tidak disebut namanya, ibu tertentu dia sampai jatuh pingsan karena teringat maaf ya. Almarhum sahabat kami, Allahumma gfir lahu. Mudah-mudahan tenang di sisanya. Sampai dia menangis teringat anaknya yang mungkin pada saat itu kita sering tampil tampil anaknya. Jadi ningali urang teh cenah gitu. Ningali kita teh aduh aya budak urang cenah gitu. Yang akhirnya sampai saya sendiri ya dipeluk dia nangis. Kirain kenapa dia sampai mama biasa berdiri. Ini saya begitu nangis dia kenapa ini bro? Ternyata sampai panitia sampai pingsan. Dia nangis sampai nangis. Nah itu ada apa? Jadi ada momen-momen tertentu ada yang menarik, ada lucunya yang tadi ada lucunya. Ya banyak ya sebetulnya ya salah satunya seperti itu lah saya punya. Saya punya pengalaman menarik ke main band. Dan bapak lompat nangkup ya mas beres saya main band tanya nangkup balik curi kurang apa ceritanya udah glising ya toilet kurang apa udah glising tiket celok Manawi ayah gitu. Untuk ini pertanyaan terakhir mungkin jadi topik ini. Ada harapan untuk musik tradisional biar semakin dicintai oleh kalangan anak-anak muda. Mungkin harapannya seperti itu. Ada harapan. Yang mau nambah nggak? Ini mungkinnya perwakilan dari hati semua rekan-rekan. Harapan pribadi saya, pribadi atau sama rekan-rekan lah, atas nama rekan-rekan. Sebetulnya harapan kami tidak terlalu neko-neko lah. Tidak muluk-muluk ya. Tidak muluk-muluk. Kalaupun seni budaya khususnya di Kecamatan Lewigoong ini, umumnya Garut, Jawa Barat, Indonesia. Sebetulnya ada satu filosofi ya. Kalau kita pingin kuat, gitu kan. Kalau kita pingin kuat, betul. Kuncinya apa? Ini, kalau kita pingin menang lah gitu. Kalau kita pingin menang, kuncinya adalah kuat. Nah gitu. Kuat apa? Kuat lahir, kuat batin. Insya Allah menang gitu lah. Gitu. Ini kuncinya. Kalau kita mau menang, kita harus kuat. Nah, berarti kuat lahir, kuat batin. Insya Allah menang. Kuncinya kuat itu adalah bersatu.
Bersatu. Nah hiji. Iya. Jadi sapu nyerah hiji mah nggak mau bisa nyampaikan caranya. Iya. Tapi kalau sapu lidi itu terbungkus atau terikat satu kesatuan, insya Allah bisa. Jadi kalau bahasanya sabengketan. Sabengketan yang ketika itu insya Allah menang, kuat, bersatu. Kuncinya bersatu apa? Satu ini yang harus semua ketahui. Pribadi saya yang bodoh yang bodoh biasanya. Kuncinya bersatu itu adalah silaturahmi. Nah, itu yang diutamakan. Kalau pingin seni budaya di khususnya kecamatan Leuweung ngahiji heula atuh tong papegenya da ieu mah kumaha ngadeg hiji ke dieu silih sudrugeun ngadeg ke dieu silih sudrugeun itu aya misalkan ngarojong maaf ini mau menciptakan Leuweung bersatu eta mah cenana muncul yang ini kayak gitu kan misalkan ini salah satunya seperti ada gejolak salah satunya seperti itu gitu. Jadi kuncinya ketika menang kuat bersatu dan silaturahmi itu kunci kuncinya ketika silaturahmi seperti itu silaturahmi insya Allah kita akan menang gitu. Menang di sini kan yang namanya menang kan juara ya untuk siapa juara ini bukan untuk individu bukan individu ini kan ini kesatuan yang membawa nama baik Leuweung juga misalkan nama baik Leuweung misalkan tambah kesorangan kan kuncinya di sini kuncinya apa bersatu bukan individu. Kalau individu mah sorangan misalkan. Tapi kan di sini kalau kita pingin menang, masuk menang di sini kan menang khusus kesatuan. Kudu kuat atau kuat kumaha. Ya kuat lahir, kuat batin. Apa kuat lahirnya? Misalkan ya kuat lahir mah orang tuh fisik halus segala halus lah misalkan. Batinnya apa? Mental. Ini mental. Yang diutamakan mental. Mental kadang-kadang maaf ya. Inilah mental kita lah gitu. Saya misalkan kata saya kini itu mental kita itu sangat kurang inilah gitu. Jadi sedikit kadang-kadang mental kita ada mental emosional, betul. Ada mental epesan, berbalik kasinggung, baperan misalkan. Kalau zaman sekarang mah baperan ya. Sautik-utik jadi mau baper. Baheula mah baper baheula mah aya nama baper baheula mah mental tempe. Ayeuna baper blok ya. Blok Facebook dia. Dikit-dikit bikin status. Waduh, akhirnya seperti itu. Nah, kembali lagi itulah kunci kita kalau khususnya kecamatan Leuweung lah gitu kalau menang kita bersatu mudah-mudahan bersatu itu atau kuncinya kurang silaturahmi nah itu salah satunya akang-akang yang ada ini sangat baik sekali mengadakan konten ini sangat baik sekali terima kasih baik sekali karena posisinya memanggil orang-orang ini asal kesatuan ngabengkeutkeun silaturahmi ketika mengabengkeutkeun silaturahmi lebih banyak otomatis kita memerun silaturahmi kan menyangkeun umur, menyangkeun biji, menyangkeun duluran. Mun itu teh si akang itu cenah, si akang itu cenah. Yang akhirnya rezeki aya, dulur aya, segala aya. Banyak relasi juga. Maka konten ini saya sangat setuju sekali wah ketika dia akang telepon memanggil wah ini bagus nih gitu bagus untuk itu kita saling memajukan satu sama lain kan gitu. Betul. Tidak lebih dari itulah kami mengadakan konten ini hanya untuk satu memajukan Leuweung kan gitu. Bahkan potensi banyak sekali potensi di wilayah kita lah di Leuweung gitu kan itu kan rezeki ya. Nah, kalau kita ya kan kalau kita satu kesatuan saling memajukan saling ini kan enak insya Allah lah. Amun teu kitu mah urang da. Tapi di sini yang kita harus memperkuat ya tadi tiga faktor kita sering begini lah. Sering kejadian yang tidak itu orang itu karena individu yang individualisnya. Kadang ayo kita ngabungkeun padahal individu mah nama gitu kan. Ayo orang majukeun nih kesorangan. Tempo sampai sararea misalkan. Iya, pokoknya mah duit akang cenah gawe ai akhirnya giliran duit coba satu giliran gawe sok ayo urang teh kudu bersatu cenah gawe kita membangun satu kita ayo gawe sari itu tempo aya duit misalkan jempe ka mana ieu cenah
Kela abdi sana ke dia lah. Aduh ngehep-hep nya. Salah contohnya. Slogan Contoh seperti itulah gitu. Ya niatnya juga kita kan bikin podcast ini kan buat pertama memajukan Louis Gong juga gitu kan, banyak potensi-potensi yang misalkan apa namanya yang belum terlihat gitu kan. Kan di Louis Gong mungkin banyak juga gitu kan karena belum terekspos. Betul. Nah, gitu aja. Kami untuk pentegasan lagi, untuk mungkin ada nanti kedepannya mungkin ada yang tadi yang pernah kita diobrolin. Kami sama rekan-rekan sebetulnya bukan Sirum Leuweung saja itu pada Padepokan teh. Banyak, banyak 5 ya, Iya. 5. Banyak sampai ke Asgar. Asgar itu sudah menusantara ya. Sudah Asgar ini baru tapi sudah nusantara. Yang sangat orang-orang yang masuk di Asgar Nusantara itu orang-orang yang betul-betul cinta Sundanya, Sundanya, orang-orang Garut cinta Sundanya. Asgar termasuk Pasek ya, Pasek yang ada di Louis Gong yang mungkin yang menciptakan lagu itu hanya lagu apa? Louis Gong Sauyunan gitu. Mungkin ada yang belum tahu gitu kan, boleh di gitu kan. Apa namanya yang kan booming nih sekarang nih lagu Louis Gong Sauyunan. Nah, si Om ini yang menciptakan sama si sang penciptanya sang pencipta. Sama ini apa Bu Fitri dulu. Bu Fitri sama Bu Fitri Amerika kan termasuk vokalis lah saudara istri saya sendiri, vokalis sama saudara saya sendiri. Sama Kang Bu Fitri lah, Bu Fitri yang lebih ini. Nanti bisa dipanggil lah kalau ke depannya khusus Pasek. Nanti beda konsena ini nantilah untuk ke depannya. Nanti proyek berikutnya mungkin bisa diambil lagi. Pasek itu apakah? Di Louis Gong itu apa? Tujuan Pasek itu apa? Betul. Nah ini akan buat nanti banyak permasalahan di Pasek pun itu. Di Asgar banyak permasalahan termasuk yang kemarin di Jabal Harunan. Ada Jabal Harunan itu. Banyak padepokan yang dari Pencaksilatnya, dari apa banyak sebetulnya nanti kita bisa dari kesenian juga ada. Di kesenian ada sebetulnya ada Pencaksilatnya ada dari Panglipur kan gitu kan, bisa saja sih untuk kedepannya mungkin kalau kita ada jodoh, kalau kita bisa saja mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kita ketemu lagi. Amin. Begitu. Mudah-mudahan pandemi omnya ngobrol tentang pandemi gimana kesibukan di pandemi bisi kan sibuk di pandemi kegiatan naon nyiptakeun lagu atau naonnya hari ini kumaha gitu. Jadi kesibukan apa anu sekarang nuker di garap lah. Aduh, apa Kang Iki ya? Kang Iki kemarin ngobrol kan buka kedai makanan di mana? Di Jalan Tagub lah. Di depan Berinya. Di depan Beri. Namun belum terlalu dieksposkan karena masih sibuk masing-masing termasuk istri saya sendiri. Termasuk sendiri belum terfokus. Namun kemarin sempat beberapa bulan buka, alhamdulillah. Berjenis makanan lah, minuman, makanan gitu, belum terlalu dieksposkan, belum dipublikasikan dengan kedai namanya Samuel gitu. Samuel. Promoin. Oke, mungkin ini sesi terakhir bersama narasumber kita dari Sirum Leuweung. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin jaya. Amin. Semakin banyak yang mencintai, termasuk saya juga semakin mencintai dengan kesenian Sunda juga, musik tradisional Sunda juga gitu kan. Amin. Di tenan menang. Kuncinya apa tuh? Untuk kunci kita, kalau kita ingin menang, menang. Saya kuncinya harus kuat. Kuat. Nah, kuncinya kuat apa? Bersatu. Silaturahmi. Ini yang dekat silaturahmi ini. Utama. Insya Allah nanti menang. Gitu. Oke. Satu lagi. Amanat buat kaum pemuda remaja. Khususnya di daerah Louis Gong nih, khusus Louis Gong. Kalau kita mau sukses lah, jangan takut menderita. Betul. Nah, jangan takut menderita. Jangan takut menderita. Kan ku zaman aya mah kitu kumaha ke pandemi temannya. Urang kau mah aing mau daek. Nah,
air rokok Uduitan. itu sudah menjadi apa? Sudah jadi buah bibir. Maaf. Udah sebuah pengambilannya gitu. Mau jadi buah bibir itu. Ayah ante. Amplopan misalkan itu jadi buah bibir karena posisinya gitu. Nah, ini khusus amanat kepada pemuda, namanya khususnya khusus Kecamatan Lubigong, para pemuda remajanya, generasi. Ya. Kalau kita mau sukses, jangan takut menderita. Ketika kita masih kuat dan muda, gunakanlah kekuatan itu untuk mencari pengetahuan dan pengalaman. Betul. Nggak ilmu mah aya, sudah pengalaman sudah punya, pengalaman sudah luhur, insya Allah, rezeki mah kumaha pagawean. Betul. Rezeki mah kumaha kita kerjana. Yang penting kita berikhtiar ya. Ketika kita menanam yang baik, ya baik lah gitu. Kan seperti itu. Walaupun ibaratkan nanam pare mau jadi alpukat gitu. Walaupun ada filosofi padinya. Filosofi padi seperti ini. Kita menanam padi, kita menanam padi kan? Iya. Ketika 3 bulan yang jadi apa? Padi, tapi di seputar padi itu ada apa? Jukut. Iya. Itu rumput. Ada rumput keong. Iya. Gajah. Yang jadi pertanyaan, si tukang sawah itu menanam keong enggak? Menanam rumput enggak? Menanam gajah itu menanam eceng genot enggak? Kan enggak menanam. Dalam 3 bulan tersebut. Kenapa? Itu filosofi dia adalah manusia. Ketika kita melakukan kebaikan, ayah kagorengan mah. Pasti ada. Ada pungsir. Bersihan we. Yang itu kan menjadi gitu, penghalangnya mungkin ya si rumput itu tuh. Bersihan menghambat ya. Betul. Kan bersihan ketika dibersihan mah. Ayah digaruk, diramet, gunakan ramet itu. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi filosofi mah kayak padi, gitu. Kayak padi. Ketika ini ada di jiwa kita. Ketika kita melakukan kebaikan, ayah kagorengan mah. Goda pasti ada. Termasuk padi. Goda kehidupan. Yang kita menanam padi tidak menanam rumput lah gitu. Kan dia tidak menanam rumput. Tapi ada rumput ada dalam 1 bulan 2 bulan. Nah, si tukang itunya kan membersihkan kan sampai rapi bersih lama-lama 1 bulan 2 bulan 3 bulan sampai kayak jadi padi. Nah, ketika padi menuai kita ambil hikmahnya. Ya gini kita jadi kita lah ya. Menanam ya seperti itu. Jadi apapun yang kita melakukan kebaikan, silakan kebaikan walaupun di belakang kita atau di pinggir kita menjelekan. Maaf. Kita mengadakan ini pasti di belakang pasti orangnya. Nah, naonanya nu kieu. Iya mah. Yang penting kita lurus ya, jangan lihat kanan kiri gitu. Udah pasti aya ya. Naon cenah wah ieu mah keur ieu we ngariweuhkeun we hungkung aya goda pasti ya gitu. Yang tadi untuk pemuda jangan takut menderita. Ketika kita masih kuat dan muda, gunakanlah kekuatan itu mencari pengetahuan dan pengalaman gitu. Betul. Sok we pengalaman insyaallah berkah panjang umur perjuangan. Iya cek kalau mana bral gramian kan gitu. Iya, bro. Insyaallah kita untuk kedepannya saya yakin. Amin. Ayah bakalah gitu. Nah, yang penting kita menanam dulu. Ya betul. Nyin kehadean lah, nyin kebaikan. Ieu mah can naon, aya duit hayang, aya kehadean gitu. Kebanyakan gitu. Jadi kita kerja dulu hasilnya aja gitu ya. Pengen instan gitu. Gak merasakan jadi payah dulu. Ya seperti itu lah kayak gitu. Maaf kalau salah, kalau kata-kata salahnya saya. Maaf. Tidak terasa terus waktunya terasa. Sebenarnya sih masih betah sih. Mungkin ini karena durasi ya. Yang kadang-kadang ikut ini teka rasanya ngobrol aja tadi. Nah itu dia udah panjang lebar gitu ya dari sejarah mungkin dari awal musik Karinding dengan si paguyuban Sireum Leuweung ini sangat luar biasa. Ini patut diapresiasi. Patut. Mudah-mudahan aturan ke Bapak Camat, Bapak Kepala Desa pilih nonton mana orang rojong serangan dukung gua ini kegiatan positif sangat luar biasa. Hatur nuhun man ka
Kang Rahman sareng Kang hatur nuhun pisan Kang Rahman sareng Kang Rizky-nya sudah menyempatkan waktunya di sini menjadi narasumber ya. Sama-sama. Terus hujanan nya. Lagi musim hujan. Oke ya, udah langsung saja kita terima kasih ini untuk hari ini untuk ini juga nggak lupa saya untuk minumnya. Terima kasih yang sudah support kita sejauh ini baru episode berapa? Ini masih banyak episode berikutnya ya. Jangan kapok mungkin. Terima kasih luar biasa. Udah memberikan support kepada kita. Nantikan episode berikutnya episode berikutnya ya. Untuk ke-6 episode ke-6 ya. Dari kita Ilhamsah, saya Jaka Pramana. PSK Podcast suka-suka. Jangan lupa di subscribe konten R punya IG ada IG boleh di Silem Leuweung Garut. Nah itu dia nama paguyubannya. Beli aya nu bade iyalah sering belajar bergabung tanya-tanya boleh langsung aja ke Kang Rahman. Oke, kita tutup saja. Terima kasih. Sampurasun.